Universitas Brawijaya untuk Sci-Fi Neutron 2016 mempersembahkan edukasi dan kolaborasi untuk Indonesia yang lebih sehat. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah seperangkat program dan target yang diluncurkan oleh PBB yang ditunjukkan untuk melanjutkan tujuan utama Millennium Development Goals atau MDGs yang akan selesai pada akhir tahun 2015. Tujuan dari SDGs sendiri dapat dikatakan merupakan penyempurnaan dari MDGs, yang diantaranya mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim. Program SDGs yang telah diusulkan mengandung 17 target. Salah satunya yang berkaitan erat dengan gizi yaitu pada poin kedua SDGs yang meliputi mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan status gizi, serta mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Masalah gizi di Indonesia sangatlah beragam, dari masalah gizi kurang hingga masalah gizi lebih, dan dari masalah gizi makro hingga masalah gizi mikro. Contohnya saja masalah gizi kurang. Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2013, di Indonesia prevalensi gizi buruk dan kurang pada balita mengalami peningkatan dari 18,4% di tahun 2007 menjadi sebesar 19,6% di tahun 2013. Gizi kurang terjadi karena kemiskinan, pengetahuan gizi yang rendah, kebiasaan makan, dan pangan kurang tersedia. Dan tentu saja, untuk menangani ini semua, penanganan masalah gizi ini membutuhkan peran banyak pihak. Salah satunya adalah tenaga kesehatan yang berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Salah satu cara tenaga kesehatan berperan dalam program ini adalah menjadi media penyampai edukasi. Edukasi adalah proses memberi informasi tentang sesuatu pada seseorang atau melatih seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan edukasi yang tepat, diharapkan pasien paham dan mau mengimplementasikannya sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan hasil outcome, informed consent, dan bermanfaatnya edukasi bagi pasien. Edukasi dapat berupa konseling, penyuluhan, sosialisasi, pembuatan pamflet, video, permainan, buku berwarna, dan banyak lainnya. Selain itu, tenaga kesehatan juga harus memahami perannya berdasarkan profesi masing-masing. Tugas dokter, melakukan pemeriksaan kepada pasien, menegakkan diagnosis, dan memberikan pelayanan medis. Tugas perawat, memberikan pelayanan dan tindakan pengobatan, memberikan asuhan keperawatan, dan membantu pasien dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan. Tugas ahli gizi, melakukan pelayanan gizi prima, cepat, dan akurat, melakukan intervensi masalah gizi, dan memberikan penyuluhan konsultasi dan rujukan gizi. Tugas farmasis, melayani pengadaan obat, meracik obat secara tepat, dan memberikan informasi atau konsultasi tentang obat kepada pasien. Tugas dokter gigi, menegakkan diagnosis penyakit gigi, menentukan tindakan kedokteran gigi, dan menuliskan resep obat. Tugas bidan, memberikan penyuluhan dan edukasi terkait kesehatan ibu dan anak, mengawasi masa kehamilan hingga usai persalinan, dan memberikan pertolongan persalinan normal. Setiap tenaga kesehatan harus paham bahwa antar profesi memiliki peran tersendiri dan dapat bertindak saling melengkapi dalam melayani pasien atau suatu komunitas. Kolaborasi antar tenaga kesehatan akan meningkatkan kepuasan baik pada pasien dan tenaga kesehatan, meningkatkan penerimaan pasien terhadap terapi, serta menurunkan durasi terapi. Dengan kolaborasi antar tenaga kesehatan, bentuk edukasi yang diberikan pada pasien dapat saling mendukung dan bisa mencapai goal yang diharapkan, yaitu tercapainya SDGs. Ingat, masalah ini bukan tanggung jawab satu profesi saja. Seluruh tenaga kesehatan harus ikut turun tangan untuk meningkatkan status gizi di masyarakat. Jadi, sudah tahu kan apa yang harus kita lakukan? Edukasi dan kolaborasi untuk Indonesia yang lebih sehat.